Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Rizky Utami dengan stambuk 13020210088 kelas C3 dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Saya di sini akan memaparkan tugas pertama saya, pengujian perangkat lunak dengan studi kasus aplikasi daftar peminjaman buku berbasis web. Soal pertama yaitu buatlah pengukuran perangkat lunak dengan metode direct. Pengukuran perangkat lunak dengan metode direct adalah pendekatan untuk mengukur aspek-aspek perangkat lunak secara langsung melalui atribut yang dapat diamati atau dihitung tanpa memerlukan interpretasi atau estimasi lebih lanjut. Atribut yang diukur secara langsung ini meliputi elemen-elemen yang nyata dalam perangkat lunak, seperti jumlah baris kode, jumlah modul, waktu eksekusi, dan jumlah data yang diproses. Elemen yang pertama yaitu ukuran fungsionalitas. Ukuran fungsionalitas digunakan untuk mengukur jumlah halaman atau fitur utama yang tersedia dalam aplikasi. Yaitu yang pertama ada login anggota. Fitur ini untuk autentikasi anggota dengan username dan password. Kemudian yang kedua ada daftar buku untuk fitur menampilkan daftar semua buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian ada detail buku untuk melihat informasi detail mengenai buku tertentu. Kemudian ada konfirmasi peminjaman, yaitu untuk mengonfirmasi peminjaman buku oleh anggota yang sudah login. Jadi totalnya ada 4 fungsi utama. Kemudian ada baris kode atau line of code. Baris kode yang juga disebut LOC digunakan untuk mengukur panjang total baris kode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Detail PHP ada 60 baris, kemudian indeks PHP ada 50 baris, pinjam.php ada 40 baris, login.php ada 50 baris, kemudian atau.php dan db.php ada 10 sampai 20 baris dengan total LOC yaitu 150 sampai 200 baris. Kemudian elemen ketiga itu ada konektivitas basis data. Konektivitas basis data digunakan untuk mengukur keterkaitan aplikasi dengan basis data untuk menjalankan fungsi CRUD dengan koneksi database, yaitu aplikasi menggunakan MySQL dengan fungsi create untuk menambah data pinjaman ke tabel pinjaman, read membaca data dari tabel buku untuk daftar buku dan detail buku, kemudian ada update. Tidak ada fungsi update langsung tetapi dapat ditambahkan untuk fitur lanjutan, kemudian ada delete untuk ditemukan fitur delete pada aplikasi ini. Kesimpulannya mendukung fungsi dasar konektivitas basis data. Kemudian jumlah basis data, jumlah tabel yang digunakan untuk menyimpan data yang mendukung aplikasi. Dengan definisi jumlah tabel yang digunakan untuk menyimpan data yang mendukung aplikasi. Tabel yang terlibat ada yang pertama buku untuk menyimpan data buku, kemudian anggota untuk menyimpan data anggota, dan pinjaman menyimpan data transaksi peminjaman. Jadi total ada 3 tabel. Kemudian soal kedua, tentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan biaya kualitas. Kontrol kualitas mengacu pada pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan pengguna. Yang pertama yaitu pengujian fungsionalitas. Semua fitur utama seperti login, daftar buku, dan peminjaman berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Artinya aplikasi dapat menjalankan tugas-tugas utama tanpa ada gangguan. Kemudian ada pengujian keamanan. Meskipun aplikasi berfungsi dengan baik, masih ada kekurangan pada aspek keamanan. Sistem belum sepenuhnya aman, terutama dalam hal sanitasi input dan perlindungan terhadap serangan SQL injection. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi perlu diperbaiki untuk mencegah potensi celah keamanan. Kemudian yang ketiga ada pengujian kinerja. Aplikasi menunjukkan kinerja yang stabil dan waktu respon rata-rata di bawah 2 detik. Ini menandakan bahwa aplikasi mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas berfokus pada proses dan dokumentasi yang memastikan perangkat lunak dikembangkan dengan cara yang terstruktur dan dapat memenuhi harapan pengguna. Kemudian jaminan kualitas yaitu aspek biaya mencakup biaya pengembangan, pemeliharaan, dan efisiensi anggaran secara keseluruhan.
Di tabel ini adalah penjelasan lengkap dari aspek kualitas, di mana jaminan kualitas itu parameternya dinilai dengan dokumentasi proyek dan proses pengembangan standar. Hasil evaluasinya pada dokumentasi proyek, dokumentasi mencakup kebutuhan pengguna, alur kerja dan aplikasi, dan struktur database. Kemudian proses pengembangan standar, hasil evaluasinya proses pengembangan belum sepenuhnya mengikuti standar SDLC dan memerlukan perincian lebih rinci. Penjelasannya, jaminan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dirancang dengan metode yang jelas dan memenuhi harapan pengguna. Kemudian pada aspek biaya, di mana parameter yang dinilai adalah biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan efisiensi anggaran. Biaya pengembangan ada 30 juta, kemudian biaya pemeliharaan ada 3 juta, kemudian cost per request atau CPR ada 500 per transaksi. Biaya pengembangan menunjukkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan, sementara biaya pemeliharaan cukup ekonomis. Kemudian simpulan materi dari tugas 1 saya, yaitu metode direct untuk pengukuran perangkat lunak digunakan untuk pendekatan mengukur atribut perangkat lunak secara langsung seperti jumlah fitur utama, jumlah baris kode, konektivitas basis data, dan jumlah tabel dalam database. Kemudian pada penilaian kualitas perangkat lunak, ada kontrol kualitas yang menunjukkan fitur utama berjalan baik, namun terdapat beberapa kelemahan pada keamanan seperti resiko SQL injection. Kemudian pada jaminan kualitas, proses pengembangan belum sepenuhnya mengikuti standar SDLC, namun tingkat kepuasan pengguna mencapai 85%. Kemudian ada biaya kualitas, di mana biaya pengembangan mencapai 30 juta dengan biaya pemeliharaan tahunan yaitu 3 juta. Dan biaya per transaksi itu 500 perak. Pada evaluasi kinerja aplikasi tergolong baik dengan waktu respon di bawah 2 detik, memberikan pengalaman pengguna yang stabil dan responsif. Itu saja simpulan materinya. Kemudian closing statement saya, yaitu pengukuran dan evaluasi perangkat lunak menggunakan metode direct memberikan gambaran detail mengenai aspek teknis dan kualitas aplikasi. Meskipun aplikasi ini memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya dan kinerja, ada juga ruang untuk perbaikannya, khususnya dalam aspek keamanan dan penerapan proses SDLC yang lebih terstruktur. Dengan pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini berpotensi memberikan nilai tambah yang lebih signifikan bagi penggunanya. Sekian pemaparan tugas 1 saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.